Pernah nggak pas lagi lari, padahal pace kamu pelan, tapi heart rate kamu tinggi, terus kamu bingung gimana cara nuruninnya? Nah, kamu harus coba yang namanya MAF training. MAF training apa lagi tuh? Kita bahas di Fit with Mel kali ini ya. Hai teman-teman, welcome to Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Oke, kita hari ini mau ngebahas soal MAF training. Yang menemukan MAF training ini namanya Dr. Phil Maffetone. Jadi orang-orang juga kerap menyebut bahwa ini adalah Maffetone training namanya, padahal enggak ya. MAF itu adalah singkatan dari Maximum Aerobic Function. Jadi karena namanya sama Maffetone, jadi sering juga disebut Maffetone training. Oke, sebenarnya apa sih Maximum Aerobic Function training ini? Jadi ketika kita lari, ketika kita olahraga, sebenarnya kan mekanisme tubuh kita tuh ada dua ya teman-teman, aerobik dan anaerobik yang terjadi. Nah biasanya kalau aerobic activity itu kita menggunakan lemak sebagai energi, sementara yang anaerobik kita menggunakan gula sebagai sumber tenaga. Nah sekarang kita fokus ke MAF trainingnya, Maximum Aerobic Function, sesuai namanya. Jadi kita menggunakan aerobic functionnya kita sebagai sumber tenaga yang optimal. Jadi gini teman-teman, kenapa Dr. Phil Maffetone menggunakan mekanisme atau menggunakan metode MAF training ini kepada para atletnya di seluruh dunia? Ini adalah karena dia tuh udah kesel banget ya setiap ngelihat ada atlet atau ada enthusiast runner yang ketika latihan harus ngerasain cedera, harus ngerasain sakit, harus ngerasain overtraining, harus ngerasain stres secara mental. Ini juga banyak terjadi di Indonesia, banyak terjadi sama kamu, bahkan dulu aku pun merasakan hal yang sama. Saat aku lagi pertama kali cobain training nih ya buat maraton, yang aku sikat waktu itu apa? Sama juga seperti kebanyakan teman-teman pelari, latihan speed training. Jadi setiap sesi latihan itu aku gunakan sebagai latihan yang maksimum effortnya. Mulai dari speed interval, temporan, terus ada latihan speed lagi seperti fartlek. Itu semua aku gunakan sebagai sekonyong-konyong tuh ya, kalau misalnya gue nggak latihan speed, kayaknya speed gue bakal hilang. Nah, padahal kita butuh banget ngebangun yang namanya base endurance atau base aerobiknya kita dulu nih sebelum kita masukin menu-menu speed yang tadi udah aku sebutin. Nah, ini yang kadang-kadang suka kita lupakan teman-teman, karena kita fokusnya langsung gue pengen cepet aja larinya. Nah, yang ada heart rate-nya setiap kita latihan tinggi terus. Kita nggak pernah tuh bisa ngerasain atau menikmati heart rate yang rendah atau moderate, padahal justru si heart rate rendah dan moderate itulah yang akan membangun base endurance-nya kita ya. Sebagai ibaratnya bangunan ya, ada fondasinya dulu, ada dasar dari bangunannya itu dulu, sehingga bangunannya menjadi kokoh dan kuat ketika terbangun atau terbentuk. Nah, sekarang cara latihannya gimana? Sesuai namanya, ini kan metode, jadi approach kepada tubuh kita, sehingga kita bisa menggunakan jenis latihan ini selama beberapa bulan. Jadi bukan cuma sekali latihan doang teman-teman, bukan cuma sekali hit aja si MAF training ini, tapi biasanya orang-orang akan menggunakan the magic number 3 bulan alias 12 minggu. Jadi 12 minggu berturut-turut kita lakukan MAF training ini. Sebelum kita masuk ke programnya, kita hitung dulu MAF kita atau maximum aerobic function heart rate-nya kita tuh berapa sih? Oke, selama ini kalau kita disuruh ngukur heart rate, kita pasti akan menggunakan perhitungan 220 dikurang umur, ya kan? Banyak di antara kita yang sudah menggunakan metode tersebut. Tapi MAF training ini agak unik nih teman-teman. MAF training menggunakan metode hitungan 180 dikurang umur. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang umurnya 30 tahun, 180 dikurangin 30, MAF heart rate-nya teman-teman, zona latihannya teman-teman adalah 150. Kebayang ya? Jadi setiap teman-teman latihan, setiap teman-teman berlari harus kira-kira nih menyasar angka 150 heart rate-nya. Boleh kira-kira nambah 5 poin dari 150, boleh juga kurang 5 poin dari 150. Kalau dari yang aku baca, kalau misalnya kamu terlatih sekali, boleh nambahin 5 poin dari 150. Jadi kurang lebih kisaran latihan kamu 150 sampai 155. Tapi apabila kamu adalah seorang pelari yang
dikit-dikit cedera, dikit-dikit sakit, terus lama nggak latihan, terus kamu akhirnya bisa bagus nih endurance-nya, terus kamu hajar lagi speed training, terus cedera lagi atau sakit lagi, terus mulai dari nol lagi. Kalau misalnya kamu adalah tipe pelari yang bolak-balik seperti itu, ada baiknya menurut MAF Training Method ini kamu menggunakan 5 angka dari MAF heart rate ya kamu. Jadi misalnya tadi kamu 150 dikurangin 5, jadi sekitar 145 sampai 150. Nah, itu adalah kisaran heart rate-nya kamu ketika melakukan MAF training ini. Jadi udah kebayang ya, sekali lagi kamu boleh hitung sekarang 180 dikurang umur kamu, itu adalah indikatornya kamu saat kamu melakukan MAF training ya. Oke, tadi kamu udah tahu angka MAF-nya kamu, 180 dikurang umur. Mungkin ada di antara kamu yang terkaget-kaget, kok gue rendah banget ya angkanya ya? Tapi memang that's the way it is teman-teman. Memang angka MAF itu adalah angkanya kita saat kita sedang melatih aerobik sistemnya kita. Seperti namanya maximum aerobic function. Jadi kita sedang mencoba menggunakan lemak sebagai sumber energi, melatih kapasitas aerobiknya kita supaya larinya kita bisa lebih lama, lebih efisien, dan heart rate-nya juga nggak tinggi nantinya. Harapannya seperti itu. Jadi harapannya nih ya, goalnya pace-nya naik, heart rate-nya tetap berada dalam kisaran heart rate yang rendah. Oke, sekarang cara latihannya. MAF training ini direkomendasikan untuk dilakukan 5 jam setiap minggunya. Artinya teman-teman bisa membaginya dalam beberapa hari dalam 1 minggu. Tapi memang setiap latihan paling tidak teman-teman harus melakukannya selama 60 menit atau 1 jam. Jadi ingat sekali lagi 5 jam per minggu setiap latihan atau setiap sesinya durasinya adalah selama 1 jam. Dan heart rate-nya yang harus terus dicek sama teman-teman adalah si angka MAF-nya teman-teman tadi nih. Angkanya kamu yang tadi sudah kamu hitung ya. Nah, terus yang menarik juga adalah kalau misalnya kamu merasa frustrasi karena baru naikin pace dikit aja, tiba-tiba heart rate-nya udah naik. Baru coba untuk nambahin speed aja, kok heart rate-nya tiba-tiba melonjak tinggi. Kayak tadi misalnya 180 dikurang 30, heart rate kamu harusnya ada di 150, maafnya ya. Nah, kamu tiba-tiba pas lagi lari kok di angka 160, 170. Nah, itu adalah saat dimana kamu harus nurunin sedikit pace-nya kamu. Atau kalau aku nih, bahkan aku jadi jalan teman-teman. Aku tuh pas lagi cobain MAF training, di awal-awal aku sempet kayak stres juga sih. Karena aku ngerasa, gila nih, bisa tahan gak ya gue lari 1 jam dengan kondisi heart rate yang rendah seperti ini. Bahkan ada momen dimana aku harus jalan karena heart rate aku tiba-tiba naik. Nah, di saat itulah aku harus nurunin pace atau aku harus bahkan jalan santai gitu supaya heart rate aku kembali rendah. Terus aku bisa mulai dikit-dikit nambahin pace-nya aku. Tapi tetap aku akan melihat indikator heart rate yang ada di smartwatch aku. Aku akan terus-terusan ngelihat gak boleh lebih dari angka MAF-nya aku. Wow, kita punya penonton rupanya di studio. Yeay, selamat datang. Waduh, lumayan ada yang nonton. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ngomongin soal MAF training, ternyata tidak melulu hanya soal latihannya aja teman-teman. Tapi kamu juga harus mengimbanginya dengan nutrisi yang tepat, nutrisi yang sehat, dan istirahat atau recovery yang baik. Nutrisi artinya teman-teman juga nggak bisa tuh ngejalanin latihan MAF ini dengan nutrisi yang asal-asalan. Jadi tetap diperhatikan, makanan yang dikonsumsi harus lebih banyak makanan yang sehat. Bahkan kalau yang aku baca justru Phil Maffetone ini merekomendasikan untuk kita makan makanan yang mengandung lemak yang tinggi. Tapi ini udah lebih advance lagi nih tingkatannya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen ngejalanin, kamu tertarik sama hal ini, nanti aku akan bikin videonya lagi mengenai nutrisi untuk bisa mendukung atau mensupport latihan MAF ini. Nah, satu lagi yaitu recovery-nya. Jadi kalau misalnya tidurnya kamu ngaco banget, misalnya dalam satu malam tidurnya kamu 5 jam doang gitu, atau misalnya tidurnya nggak berkualitas, terus kamu ngejalanin MAF training, itu biasanya nggak akan bisa terlalu efektif teman-teman. Karena apa? Karena ketika kamu kurang tidur, ketika kamu kurang recovery, kecenderungannya heart rate kita akan tinggi saat latihan. Bener nggak? Pernah nggak kamu ngerasain waktu kamu kurang tidur, paginya kamu latihan, heart rate kamu tinggi? Nah, itu juga yang sebaiknya dihindari saat melakukan latihan MAF ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu nanti menjalankan MAF training ini, terus kamu ngerasa 2 minggu pertama nih, kenapa ya udah latihan 5 jam seminggu, tiap latihan 1 jam durasinya, tapi heart rate kamu masih sama-sama aja.
Tenang teman-teman, MAF training ini memang membutuhkan kesabaran luar biasa karena kamu harus nahan pace dan membutuhkan proses ya. Jadi pasti ada progresnya. Dan kenapa semua orang menganjurkan latihan MAF ini dilakukan 3 bulan atau 12 minggu? Karena biasanya tubuh kita akan sudah mulai beradaptasi tuh selama 3 bulan tersebut atau 12 minggu tersebut, sehingga biasanya setelah 3 bulan atau 2,5 bulan sampai masuk ke 3 bulan kamu akan ngerasain adanya perbedaan. Sebagai contoh, di awal training ketika kamu coba berlari, kamu coba di angka MAF-nya kamu, pace-nya kamu tuh 10 misalnya ya. Terus di 3 bulan atau 2,5 bulan ke 3 bulan berikutnya, pas kamu lari pace 10, heart rate-nya kamu udah rendah banget. Pas kamu naikin pace-nya, kerennya heart rate-nya kamu tetap akan ada di angka yang sama, tapi secara tidak sadar pace-nya kamu pun akan lama-lama meningkat, akan lebih cepat nantinya. Nah, itulah ajaibnya MAF training ini teman-teman. Terus pertanyaan berikutnya biasanya gini nih, latihannya di mana Kak Mel? Oke, MAF training ini sama aja seperti latihan lari kamu biasanya. Kamu bisa lakuin di jalan, hills misalnya, tapi hati-hati ya. Hills itu biasanya tricky tuh, karena ketika kamu lagi lari di tanjakan, heart rate-nya kamu ada kecenderungan gampang banget naik turunnya ketika nanjak atau ketika turunan. Jadi hati-hati ketika kamu harus latihan di hills. Oke teman-teman, terus oh ya, pertanyaan berikutnya juga adalah kapan aku bisa latihan speednya nih Kak Mel? Oke, setelah 3 bulan atau 12 minggu, ketika kamu sudah menemukan adanya progres, kamu bisa nambah pace tapi heart rate kamu tetap rendah, kamu bisa udah mulai pelan-pelan nambahin latihan speed teman-teman setelah 12 minggu itu. Tapi kalau misalnya setelah 12 minggu kamu belum juga menemukan adanya progres, nah kalau di MAF training ini disarankan untuk ditambah lagi durasi latihannya atau ditambah lagi durasi programnya. Kalau misalnya tadi 12 minggu belum ada hasil, mungkin kamu bisa tambahkan 2 minggu lagi untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kamu dan bisa menjadi solusi ya bagi kamu yang selama ini ngerasa udah latihan lari zona 2 tapi tetap aja heart rate-nya nggak turun-turun. Nah, cobain deh latihan MAF ini atau MAF training. Mudah-mudahan bisa efektif untuk kamu, apalagi bagi kamu yang suka lari jarak jauh. Jadi kamu membutuhkan endurance. MAF training ini sangat bermanfaat pastinya. Oke, kalau suka banget sama video ini, tolong video apa lagi? Diketawain sama penonton. Kalau kamu suka banget sama videoku yang ini, tolong dikasih like-nya. Terus jangan lupa di-subscribe ya, biar bisa semangat nih bikin videonya buat kamu terus-terusan, karena aku sayang banget sama kamu semua. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Mel. Bye! Bye! Say bye-bye guys! Bye!